Nah, kemudian teman-teman bisa melihat nomor SKTPG-nya ya. Di bawah ini nanti ada format SKTPG-nya, satu data. Malam ini Mimin kembali akan berikan informasi terkait info GTK untuk tunjangan profesi guru. Nah, bagi Bapak Ibu, silakan login ke aplikasi info GTK-nya masing-masing untuk melakukan pengecekan info GTK per hari ini. Nah, yang pertama akan Mimin sampaikan itu adalah kabar gembira ya. Per hari ini ya, kurang lebih per pagi tadi ya, itu teman-teman yang kemarin statusnya mungkin nyangkut di 13 ya atau di 16 itu 7. Hari ini langsung statusnya adalah sudah terbit SKTP ya. Banyak sekali teman-teman yang sebelumnya itu kemarin ya, per hari kemarin itu masih belum valid, masih 02 gitu ya. Atau masih yang kode 13 ya. Per hari ini status validasi TPG-nya itu sudah valid dengan sudah terbit SKTP. Nah, walaupun kalau teman-teman lihat di sini ya, jumlah jam liniernya masih nol ya, yang terbaca hanya jumlah tugas tambahannya 12 jam. Tapi per hari ini, semua teman-teman itu terutama yang ASN nih ya, untuk teman-teman PNS maupun P3K, statusnya yang kemarin 02 itu sudah berubah semua menjadi statusnya adalah kode 8 ya, sudah terbit SKTP. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat nomor SKTPG-nya ya. Di bawah ini nanti ada format SKTPG-nya. Di sini walaupun nanti format bayarnya masih transfer daerah ya. Harusnya ini memang sudah statusnya adalah transfer pusat harusnya ya. Tapi teman-teman dapat menemukan sudah terbit SKTP-nya. Jadi bagi teman-teman yang kemarin terutama pelajaran-pelajaran matematika, bahasa Inggris, kemudian produktif ya untuk SMK yang statusnya itu belum valid, per hari ini langsung sudah muncul SKTP. Nah, ini adalah bagi informasi teman-teman yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah bagi teman-teman yang status validasinya TPG-nya belum valid dengan kode 02 belum memenuhi syarat. Nah, ini banyak yang teman-teman bertanya kepada Mimin ya. Min, bagaimana nasib bagi teman-teman yang belum memenuhi syarat? Nah, ini ada yang harus teman-teman pahami ya. Yang pertama adalah untuk SKTP ini akan tetap berproses ya. Info GTK akan tetap melakukan penarikan dengan masa berlaku itu adalah setengah tahun, teman-teman ya. Jadi maksudnya kalau ini di bulan Maret belum valid, ini info GTK akan tetap melakukan penarikan ataupun updating data ya. Nah, dengan syarat apa? Dengan syarat adalah teman-teman memang memenuhi kriteria ya. Memenuhi kriteria untuk penerima sebagai penerima tunjangan profesi guru ya. Nah, Mimin akan bahas ya, bagi teman-teman status validasi TPG-nya itu belum valid, itu rata-rata memang di status pembelajaran ya, atau jam mengajarnya ya. Nah, ini Mimin contohkan. Nah, kalau teman-teman lihat ya, rata-rata sini status A1, A2 gitu ya, A3 dan A4 ini sebenarnya adalah bagi teman-teman yang prioritasnya harusnya lebih duluan ya. Duluannya dalam artian ini teman-teman dapat jamnya lebih banyak. Nah, poin terbesarnya mungkin adalah yang belum cair saat ini adalah bagi teman-teman, sorry, yang belum valid itu adalah bagi teman-teman yang statusnya lebih banyak di A4 ya. Nah, perlu teman-teman pahami kalau teman-teman itu mengajarnya kurang dari 12 jam, misalnya kalau teman-teman itu di sekolah induk itu mengajar kurang dari 12 jam ya. Nah, kasusnya ada dua. Teman-teman kalau mengajar kurang dari 12 jam, teman-teman itu kan di sekolah induk bisa mendapat tugas tambahan ya. Anggap saja misalnya teman-teman ngajar 10 jam. Kemudian ditambah tugas tambahan yang paling besar itu adalah misalnya tugas tambahan utama 12 jam. Jadi 22 jam. Dengan dua ini tetap tidak akan cukup 24 ya. Caranya satu lagi apa? Teman-teman harus mengajar di sekolah lain, di non-induk ya, dengan tambahan adalah 6 jam. Jadi A4 ini bisa dikombinasikan dengan B1 atau C ya. Nah, ini adalah jamnya untuk linier. Dengan asumsi misalnya teman-teman memang cuma dapat 12 jam. Nah, ini kemungkinan juga yang kedua adalah mengajar tatap muka ini ternyata kurang dari 12 jam. Kenapa? Kalau rasio gurunya nanti memang berlebih, teman-teman itu kebanyakan guru, sehingga nanti ini memang teman-teman nggak kebagian jam lagi tuh. Nah, ini nanti kemungkinan ini memang akan tetap tidak valid ya. Tahu nanti ada kemungkinan apakah itu akan berpindah ke A5 ya. Tapi kalau teman-teman itu memang mengajar tatap muka kurang dari 12 jam karena kekurangan guru ya, ini kemungkinan akan pasti pindah ke A5 ya, akan ditaruh di status mengajar di sekolah kecil ya.
Tapi kalau di sini kelebihan guru, nah ini yang belum tahu ya, apakah akan masuk ke A5 atau tidak. Jadi ada alasan teman-teman itu mendapatkan jam itu kurang dari 12 jam ya. Kalau teman-teman sampai mendapat jam kurang dari 12 jam itu ada kemungkinan gurunya berlebih sehingga teman-teman nggak kebagian. Atau rombelnya yang kurang karena sekolahnya memang sedikit rombelnya dan teman-teman satu-satunya guru yang ada di situ ya. Sehingga memang jamnya tidak mencukupi ya. Jadi kalau teman-teman kemarin tanya, Min bahas dong yang nanti statusnya A4 itu seperti apa atau A5 ya. Ya masalahnya ini menunggu perhitungan rasio guru ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya, ini saat ini sampai saat ini statusnya 02 ya. Ternyata jumlah jam liniernya itu hanya 8 ya. Jadi saat ini teman-teman ini jumlah jam liniernya kasusnya adalah belum valid ya 8. Nah, jumlah yang diajarkan itu hanya saat ini dapat jam tatap mukanya ya, MTM-nya atau mengajar tatap mukanya adalah kurang dari 12 jam ya. Dapatnya kurang dari 12 jam. Nah, statusnya adalah belum valid. Nah, ini menunggu perhitungan rasio guru. Kalau rasio gurunya berlebih, ya kemungkinan memang tidak valid. Tapi kalau rasio gurunya ternyata memang kurang, itu akan masuk ke status A5. Nah, teman-teman bisa lihat kombinasinya ya. Ini 24 jam linier, ini nggak masalah. Kalau 18 sampai 23 jam cukup diisi dengan TTLE ya, tugas tambahan linier lainnya yang ekuivalen ya. Kemudian kalau hanya mengajar 12 jam itu harus menambah tugas tambahan utama ya. Nah, tugas tambahan utama itu ada banyak ya teman-teman. Eh, Teman-teman bisa lihat di slide-slide yang disampaikan dari teman-teman sebenarnya ya. Ini ada Wakasek ya, kemudian kepala perpus, kepala laboratorium, sesuaikan dengan jenjangnya masing-masing, kecuali untuk SD ya, SD memang tidak ada. Nah, kembali lagi ke sini ya, kalau teman-teman lihat, untuk yang 12 jam linier, ya saat ini masih tanda ya, bintang ini ya, kelebihan guru tidak memenuhi rasio kebutuhan guru ini akan statusnya adalah tidak valid ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang statusnya saat ini belum valid, nah, ada beberapa hal yang harus perhatikan ya. Teman-teman tinggal melihat formula tadi, yang jelas teman-teman harus memenuhi syarat itu ya. Caranya apa? Teman-teman bisa mencari tugas tambahan kalau di sekolah itu belum menggunakan tugas tambahan ya. Apakah itu tugas tambahan utama atau linear yang lain yang ekuivalen ya. Kemudian berikutnya adalah teman-teman bisa melihat apakah teman-teman di sekolahnya memang kekurangan guru atau kelebihan guru. Atau kalau di sekolah induknya hanya linear 18 jam, teman-teman memang harus melakukan tambahan dari sekolah lain yang linear lagi ya, dengan asumsi dapat tambahan 6 jam dari sekolah non-induk. Jadi yang bertanya untuk 102 seperti apa? Nah, teman-teman pasti bisa tahu ya, teman-teman dapat jamnya apakah linear dengan Serdik ya. Nah, teman-teman silakan lihat di Permendikdasmen 449 ya. Nah, di situ sudah disampaikan ya apakah linear atau tidak. Nah, kemudian kalau memang jamnya mentok tidak cukup ya, tapi kalau teman-teman itu adalah kekurangan guru di sekolahnya memang atau memang sekolah yang masuk rombel kecil itu nanti akan ada perhitungan rasio berikutnya. Dan mohon dipahami satu lagi bahwa ini akan tetap berlaku ya info GTK ini maksudnya akan melakukan penarikan data lagi ya. Jadi teman-teman silakan tunggu, perbaiki datanya ya pastikan memang sebagai penerima tunjangan profesi guru ya, sebagai orang yang berhak ya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, demikian informasi yang dapat Mimin sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada komen, silahkan komen di kolom komentar ya. Jika ada pertanyaan, salam satu data.